Halo semua, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Ananda Septia Zahra, Dialia Putri Nasepa, dan Nabila Cahyani. Kami bertiga akan membahas tentang penerapan psikologi positif di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa psikologi positif? Psikologi positif telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami aspek positif dalam kehidupan manusia seperti kebahagiaan, kualitas hidup, keberhasilan, dan perkembangan individu yang optimal. Penerapan psikologi positif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada organisasi, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan pandangan positif tentang manusia dan memberikan panduan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Psikologi positif menurut Seligman dan Csikszentmihalyi tahun 2000 mendefinisikan psikologi positif sebagai studi ilmiah tentang fungsi manusia yang positif dan berkembang pada beberapa tingkat yang mencakup biologi, personal, relasional, kelembagaan, budaya, dan dimensi global hidup. Tujuan dari psikologi positif yaitu sebagai berikut ini. 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kekuatan dan kebajikan individu, seperti optimisme, rasa syukur, dan resiliensi. 2. Memperkuat hubungan impersonal. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, dan kasih sayang. 3. Meningkatkan kesehatan mental, dengan membantu mereka untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. 4. Meningkatkan makna hidup. Hal ini dilakukan dengan membantu individu untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka dan mengejar tujuan yang berarti bagi mereka. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dilakukan dengan membantu individu untuk mencapai potensi mereka dan menjalani hidup lebih bahagia, sehat, dan lebih bermakna. Peranan psikologi positif dalam dunia kerja adalah lebih sebagai pendekatan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri setiap orang, agar mereka bisa menemukan makna hidupnya dan bisa membawa manfaat kepada orang lain di sekitarnya. Ini mencakup identifikasi kekuatan individu, peningkatan hubungan antar kolega, promosi optimisme, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan karyawan berkembang, bahagia, dan produktif di tempat kerja. Lalu, bagaimana sih cara perusahaan tersebut dapat menerapkan psikologi positif? Yaitu pertama dengan melakukan program kesejahteraan karyawan. Perusahaan dapat mengembangkan program kesejahteraan karyawan yang menekankan aspek positif. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan kebahagiaan, manajemen stres, dan teknik kesehatan mental. Yang kedua dengan melakukan pengembangan keterampilan kebahagiaan. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan yang mengajarkan karyawan cara mengembangkan keterampilan kebahagiaan. Karyawan yang bahagia cenderung lebih produktif dan berkontribusi positif pada lingkungan kerja. Yang ketiga dengan melakukan manajemen emosi. Perusahaan dapat memberikan pelatihan manajemen emosi kepada karyawan untuk membantu mereka mengatasi tekanan dan stres di tempat kerja. Yang keempat, dengan melakukan pembinaan dan pemberian umpan balik positif. Ini membantu karyawan merasa dihargai dan didukung dalam perkembangan mereka. Yang kelima itu dengan melakukan keseimbangan kerja hidup. Perusahaan dapat mempromosikan keseimbangan kerja hidup yang sehat dengan memberikan fleksibilitas dalam jadwal kerja, cuti yang lebih besar, dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja hidup. Yang keenam dengan komunikasi dan keterlibatan karyawan. Mendorong komunikasi terbuka dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang ketujuh dengan melakukan pengakuan dan penghargaan. Perusahaan dapat merancang program pengakuan yang memotivasi karyawan dan memperkuat budaya apresiasi. Yang ke-8 itu melakukan program kesejahteraan mental. Menyediakan akses seperti konseling atau program dukungan kesehatan mental adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan dan kualitas hidup. Yang ke-9 itu ada mengintegrasikan psikologi positif dalam budaya perusahaan. Nilai-nilai seperti kebahagiaan, kepuasan, dan perkembangan individu yang optimal dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari di perusahaan. Yang ke-10 yaitu melakukan pendidikan psikologi positif. Penerapan psikologi positif dalam perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang merasa bahagia dan bermakna di tempat kerja cenderung lebih produktif, lebih berdedikasi, dan lebih loyal. Ini membantu menciptakan budaya perusahaan yang lebih positif dan berdampak pada kinerja dan keberhasilan jangka panjang di perusahaan. Nah, dengan cara itulah akan muncul kepuasan kerja pada karyawan. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor pembentuk kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Perasaan puas pada hasil kerja sendiri dan perasaan berfaedah berkorelasi erat dengan kebahagiaan. Lalu ada juga aspek-aspek lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada kerja secara mental menantang.
Kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas. Kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. Lalu yang ketiga, ada kondisi kerja yang mendukung. Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Yang keempat, ada rekan kerja yang mendukung. Oleh karena itu, bila mereka mempunyai rekan sekerja yang ramah dan menyenangkan, maka akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Tetapi perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Yang kelima, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya kongruen, sama atau sebangun dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Nah, bagaimana sih kegunaan dari konsep psikologi positif berdasarkan praktik nyata di kehidupan sehari-hari? Di sini ada beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada rasa syukur. Bisa dipraktekkan setiap hari. Ketika di malam hari sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal-hal positif dalam hidup yang terjadi dalam satu hari. Lalu yang kedua, ada mindfulness. Bisa memulai dengan meluangkan beberapa menit sehari untuk meditasi dan tingkatkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada optimisme. Melatih cara berpikir optimis dengan melihat sisi positif dalam setiap situasi dan mencari peluang dari setiap tantangan. Yang keempat, ada aliran atau flow. Menemukan aktivitas yang disukai dan menantang. Hal ini dapat membantu kita mencapai keadaan atau flow yang meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas. Yang kelima, ada tujuan hidup. Memiliki tujuan hidup yang jelas dan meaningful dapat memberikan arah dan motivasi dalam hidup serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Lalu yang terakhir, ada hubungan yang positif. Bisa memulainya dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi dan melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama-sama. Lalu, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari psikologi positif berdasarkan praktek kerja nyata di kehidupan sehari-hari? Di sini ada beberapa kelebihannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan mental. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Dan ada juga beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, berfokus pada sisi positif saja. Yang kedua, kurang memanfaatkan kekurangan. Lalu yang terakhir, ada kurang memperhatikan faktor kontekstual. Sebenarnya kalau gue tuh punya prinsipnya semua murid semua guru menurut gue. Bisa jadi karyawan gue atau temen gue, mereka bisa jadi guru buat gue pun bisa jadi guru buat mereka. Sekarang gue juga sama tim gue, ya gue anggap mereka ya udah kayak keluarga, kayak teman aja. Mereka juga bisa, apalagi gue ini kerjanya bukan di kantor. Gue ini kerjanya di rumah, kayak gini loh. Ini rumah samping base camp. Jadi ya mereka udah bukan kayak karyawan atau bukan kayak orang yang udah kayak keluarga aja. Gue sampai bilang sama tim gue, lu mau datang ke kantor jam berapa aja, lu mau pulang jam berapa aja, suka-suka kalian. Jadi mereka akhirnya, lu mau ambil cuti hari apa aja, ataupun memang misalnya jatah cutinya sekian, mau terserah. Jadi gue mengajarkan mereka bahwa lu bisa manage itu semuanya untuk kita bersama. Jadi gue gak pernah yang kaku gitu, gak pernah. Jadi gue bilang terserah, lu mau masuk kantor jam berapa aja, yang penting kerjaannya beres, tanggung jawabnya beres. Wih, pada kerjanya semangat ya. Si Haikal tambah semangat dari Turki, kerja terus ya. Iya. Biasanya lagi kerjain lagi buat besok, Udah ada kerjaan lagi besok? Udah nih. Banyak ya. Kemarin kan anak-anak yang di Turki tuh pergi ke Turki, sebagian kan di sini stay nih Terus yang di Turki juga ya ada lah tuh yang buat iri. Kan. Nah yang di sini yang nggak diajak dapat apa? Lu ngiri nggak dapet? Bukan ngiri maksudnya
Itulah ya. Nih, duit. Wih, langsung tuh. Gila duitnya banyak banget nih. Jadi duit mau duit. Langsung.